Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Alhamdulillah senang sekali Waalaikumsalam malam warahmatullahi wabarakatuh. ini kami bisa membersamai Bapak dan Ibu guru hebat semuanya dalam kegiatan seri webinar dalam rangka kolaborasi bersama peserta pembatik level 4 tahun 2022 lintas provinsi dengan tema berkolaborasi dan bertransformasi menumbuhkan ekosistem digital menuju merdeka belajar. Nah, untuk kegiatan kita seri webinar yang pertama ini, materi yang akan dibawakan oleh rekan-rekan SRB antara lain untuk PM dan rumah belajar akan dibawakan oleh Ibu Titin Subari, SRB dari Kepulauan Riau. Sedangkan Canva akan dibawakan oleh Ibu Fitri Setianegara SRB Bengkulu dan Google Sheet akan dibawakan oleh Bapak Yudit Wijaya SRB Kalimantan Timur. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih kepada peserta ini. Sudah pada tahu belum PMM? Kalau sudah, silakan ketikkan di kolom chat. Kemudian rumah belajar juga. Sudah atau belum? Ada yang belum tahu, maka Ibu Titin Subari akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di PMM dan rumah belajar. Kepada Ibu, kami persilahkan dengan segala hormat. Baiklah, perkenalkan saya Titin Subari, sahabat rumah belajar Kepulauan Riau. Saya bertugas di SMP Negeri 4 Dusun, Kepulauan Anambas, salah satu kabupaten yang berada di Kepulauan Riau. Kali ini saya akan menjelaskan, menyosialisasikan pemanfaatan rumah belajar. Rumah belajar itu bisa diakses di laman https://rumahbelajar.kemdikbud.go.id atau bisa download di aplikasi Rumah Belajar di Play Store. Jadi jika Bapak Ibu ingin mengakses sumber belajar itu di dalamnya terdapat ini Bu. Ya. Apabila Bapak Ibu sudah login, nggak login pun bisa sebenarnya Ibu. Apabila Bapak Ibu sudah login, maka akan muncul nama Bapak Ibu di sini di kanan atas. Lalu ada tombol pencarian di sampingnya, itu untuk mencari materinya. Kemudian Bapak Ibu kembali ke sebelah pojok atas, itu ada sumber belajar dan ada pilihannya. Bapak Ibu bisa mencari tingkat pendidikan untuk pilihan SD, SMP, SMA. Kemudian pilih juga, klik SMP contohnya, kemudian Bapak Ibu akan muncul pilihan kelasnya dan silakan pilih mata pelajarannya. Seperti itu. Untuk pencarian sumber belajar, Bapak Ibu juga bisa memilih, karena sumber belajar itu ada konten video, kemudian ada web, ada audio. Di sini kan tampilnya hanya 5. Kalau ingin tampilan lebih banyak, klik tombol biru di bawahnya. Konten lainnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke platform Merdeka Mengajar atau PMM. Platform Merdeka Mengajar atau PMM itu bisa kita install di Android, Bapak Ibu, dengan mengetik Merdeka Mengajar atau PMM juga bisa muncul di Play Store. Atau bisa diakses menggunakan browser di alamat https://guru.kemdikbud.go.id. Di dalam PMM tersebut, itu terdapat tentang kurikulum merdeka, prinsip dasarnya, penerapan kurikulumnya, jadi lengkap di situ. PMM ini awalnya ini digunakan oleh sekolah penggerak. Tetapi kemudian kementerian membukanya untuk seluruh guru yang ada di Indonesia. Dengan syarat guru tersebut dan Tendik bisa mengakses PMM menggunakan akun Belajar ID. Jadi kalau bukan guru, bukan Tendik, atau bukan dari unsur dinas pendidikan atau operator dinas, itu tidak bisa mengakses PMM. Lanjut, di dalam PMM itu ada asesmen murid. Ketika kita klik pilihan asesmen, maka akan terpilih
akan muncul tulisan fase. Kemudian ini ada pilihan mata pelajarannya numerasi dan literasi, karena di sini asesmen Bapak Ibu. Jadi anak berlatih untuk melaksanakan AKM menggunakan PMM. Kemudian asesmen murid ini bisa digunakan secara online dan offline. Bapak Ibu bisa sambil membukanya, mendownloadnya di Play Store, sekalian mengeksplor isi di dalamnya. Selanjutnya kita ada perangkat ajar. Ya, perangkat ajar itu materi mengajar, kemudian modul ajar, bahan ajar, modul proyek, dan buku teks juga ada di sini terkait kurikulum merdeka. Jadi ada buku murid, buku guru, modul ajar, modul proyek ada di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih fase saja dan materi yang ingin Bapak Ibu ajarkan. Modul ajar ini pengganti RPP ya Bapak Ibu. Jadi Kementerian sudah menyiapkan modul ajar, jadi guru tidak perlu membuat perangkat pembelajaran lagi, hanya perlu memodifikasi sedikit sesuai dengan lingkungan di mana kita berada. Lanjut, kita ada pelatihan mandiri. Kalau di tingkat SD itu ketika lihat pelatihan mandiri di SD itu akan muncul 12 topik sampai saat ini. Untuk SMP masih 10 topik. Jadi bagi kita yang ingin menggunakan platform Merdeka Mengajar dan ingin mengetahui apa itu kurikulum merdeka, pelatihan mandiri ini sangat disarankan. Dan di pelatihan mandiri ini juga setiap topiknya akan diterbitkan sertifikat oleh kementerian. Di dalam pelatihan mandiri ini nanti kita diminta untuk menonton video. Kemudian kita ada latihan pemahaman nanti. Kita pilihan ganda jawab pertanyaannya. Kemudian ada cerita reflektif. Jadi kita menceritakan pengalaman kita terkait topik tersebut. Pengalaman kita sebagai guru terkait dengan topik yang disajikan. Setelah itu kita akan mengerjakan post-test. Jadi post-test ini bentuk ketuntasan. Apabila nggak tuntas, maka kita tidak bisa melaksanakan aksi nyata. Step terakhir itu aksi nyata di setiap topik. Setelah kita melaksanakan aksi nyata, maka sertifikat akan muncul apabila sudah divalidasi oleh tim validator. Kalau SD 12, berarti 12 sertifikat yang ada JP-nya. Jadi bisa untuk angka kredit. Lanjut, kita ada bukti karya. Bukti karya ini yaitu kumpulan rekam jejak yang menggambarkan kinerja serta kompetensi tendik untuk saling menginspirasi dan bertukar pikiran. Jadi Bapak Ibu bisa memvideokan kegiatan Bapak Ibu ya di kelas, kemudian kegiatan eskul dan banyak kegiatan-kegiatan anak lainnya. Next. Terakhir, berikutnya itu komunitas. Komunitas belajar ini disarankan memang oleh kementerian agar kita bisa berkolaborasi. Jadi komunitas ini istilahnya seperti MGMP, MKKS, KKG seperti itu. Hanya ini versi online, versi kementerian. Jadi ketika kita melaksanakan webinar di komunitas ini, maka pesertanya bisa seluruh Indonesia.
Semua guru bisa mengakses webinar yang kita laksanakan. Cara membuat komunitas ini, kita harus lulus pelatihan mandiri dulu Bapak Ibu. 2 atau 3 topik. Kemudian melaksanakan aksi nyata. Aksi nyata di kurikulum Merdeka. Di topik kurikulum Merdeka harus melaksanakan aksi nyata. Kemudian itu baru kita bisa mendaftar di komunitas dengan 3 pengurus. 3 anggota penggerak, ya, pertama ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Setelah kita mendaftar, itu kita akan menunggu validasi dari tim validator PMM. Apabila memenuhi syarat, maka dalam waktu 2 minggu atau 1 bulan, komunitas kita akan terbaca di PMM ini. Lanjut, terakhir itu video inspirasi, yaitu beragam video inspiratif sebagai referensi untuk memahami dan menerapkan kurikulum Merdeka, serta untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Jadi di dalam video inspirasi ini banyak sekali inspirasi. Apabila kita ingin mencari inspirasi, disinilah kita tonton video inspirasinya, kemudian kita terinspirasi, kita ATM-kan, amati, tiru, modifikasi, kemudian kita masukkan, kita bikin video, kita masukkan ke bukti karya, seperti itu. PMM ini sangat berguna Bapak Ibu, apalagi sekarang lagi hangat-hangatnya kurikulum Merdeka. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Bapak Ibu hebat, guru hebat seluruh Indonesia. Ya baiklah, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang Canva. Yang pertama kali kita buka Google, kemudian di sini buka Google dulu ya, kemudian tulis di sini canva.com. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan flyer yang seperti background virtual yang ada di belakang Zoom meeting kita hari ini. Nah, di sini ada pencarian kan? Nah, sebelum masuk Canva ini sebenarnya kita harus login dulu terlebih dahulu. Loginnya itu menggunakan email kita, email dan password. Jadi dia harus daftar dulu, kayak buat akun dulu kan di Canva-nya. Kemudian gunakan email sama password email bisa. Kemudian di sini ada pencarian. Di sini fungsinya bisa digunakan untuk mencari, misalnya untuk buat kartu nama, tinggal diklik kartu namanya aja. Kemudian kalau misalnya mau buat sertifikat, tinggal diklik aja di sini sertifikat. Di sini saya mau menjelaskan tentang pembuatan flyer. Klik aja di sini flyer. Kemudian kan enternya. Nah, di sini banyak berbagai macam jenis flyer yang bisa kita gunakan. Nah, tinggal dipilih aja flyer yang mana yang diinginkan, yang menarik, yang untuk digunakan, tinggal dipilih di sini. Tinggal dipilih. Terus di sini di Canva ini dia menyediakan ada yang gratis sama yang berbayar. Jadi kita pilih aja yang gratis. Ya, kita pilih yang gratis saja. Nah, contohnya saya buat flyer yang ini ya, yang udah pernah saya coba, saya gunakan. Contohnya, contoh flyer yang saya mau buat, yang udah pernah saya buat. Sini. Kemudian di sini ini tulisannya ini bisa diganti sesuai dengan judul webinar yang mau kita buat. Misalnya webinar pembatik level 4 misalnya. Ini kan kebesaran tulisannya bisa dikecilkan. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian di sini kan ada tempat untuk bisa mengisi foto. Jadi kita unggah dulu fotonya. Klik unggah, kemudian cari foto yang mau kita tampilkan. Nah, ini ada foto teman-teman saya dari SRB
Kalimantan Timur, dari Kepulauan Riau, dan dari Sumut. Saya gunakan sebagai contoh ya. Ini fotonya Pak Yudit, saya gunakan sebagai contoh. Nah, di sini kan, ini fotonya Pak Yudit, terus tarik aja ke sini. Nah, ini kan, tarik aja, tarik, terus masukkan ke dalam ini. Masuk dia kan? Kemudian misalnya fotonya saya, kemudian klik, tarik aja, terus masuk dia ke sini. Yang ini misalnya kedabelan, di delete aja. Kemudian misalnya foto Ibu Titin, kita masukkan. Nah, ya kan? Kemudian tinggal diganti namanya. Ini kurang besar. Besarkan dulu. Nah, ini ganti namanya. Namanya Pak Yudit. Pak Yudit. Kalau salah minta maaf ya Pak, namanya Fitria. Kemudian Bu Titin. Ganti aja namanya. Ini sebagai contoh aja ya. Titin. Tuh enggak tuh? Titin. Nah, sudah. Kemudian ini ganti. Misalnya jam dan waktunya disesuaikan. Disesuaikan dengan webinar yang mau dilakukan. Kemudian di sini bisa diganti nama materinya. Materi apa yang mau dijelaskan? Materi. Kemudian 1 misalnya PMM, 2 rumah belajar atau tanpa. Nah, ya. Kemudian ini bisa diganti dengan link Zoom-nya atau nomor telepon. Kalau sudah seperti ini udah bisa di-download dan udah bisa di-share. Cara mendownloadnya, klik di sini, dibagikan. Diklik dibagikan, kemudian pilih unduh. Pilih unduh, kemudian di sini ganti aja ininya jadi JPEG. Kemudian klik unduh lagi. Ini keluar nih. Tunggu bentar ya. Klik unduh, kemudian ini JPEG, klik unduh lagi, kemudian di sini klik. Kalau saya biasanya klik di sini, pilih yang gratis ya, unduh drop watermark gratis. Nah, udah. Ini dia dalam proses mengunduh. Nah, kalau dia udah diunduh, dia nanti masuk ke downloadan kita kan. Nah, ini dia. Udah bisa digunakan dan udah bisa di-sharekan. Nah, sampai di sini hanya itu aja yang saya jelaskan tentang pembuatan flyer. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk memaparkan materi Google Sheet pada malam hari ini. Baik, izin share screen untuk memulai. Foto di mana? Sudah terlihat share screen-nya saya, Ibu ya? Belum. Oh, belum. Oke, sudah Pak. Oh, sudah, siap. Sudah Pak. Oke, di sini saya perkenalkan apa itu Google Sheet ya. Jadi Google Sheet itu adalah salah satu worksheet yang disediakan oleh Google yang terutama untuk membuat hitung-hitungan, grafik, dan juga dan sebagainya. Oke, di sini kita kalau mau masuk di Google Sheet itu kita bisa memulainya dengan cara Google dengan mengetikkan seperti ini, google.com atau google.co.id juga bisa. Pilih salah satu aja, Ibu. Nah, seperti ini. Ini bisa kita, setelah itu kita enter. Oke, sudah terlihat ya. Jadi kalau misalnya kita mau mulai Google Sheet, itu kita bisa dengan mengklik pada bagian titik 9 pada di sini, atau kalau misalnya dia tampil akan muncul tulisan aplikasi Google. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita mau mulai, Ibu, tinggal kita pilih ini ya, Google Sheet. Tinggal dicari namanya Google Spreadsheets, Bapak Ibu ya. Oh, kebetulan sini saya bawa sendiri. Oke, alternatif yang kedua,
kalau misalnya kita mau masuk di Google Sheet juga bisa melalui pada tinggal kita ketikkan pada pencarian dengan mengetikkan Google Drive. Ya, tunggu dulu ya. Kemudian kita masuk ke Google Drive-nya. Nah, ini kita menggunakan akun ya. Akun yang mana? Yang akun Gmail atau akun belajar ibu-ibu yang punya. Oke. Tunggu beberapa saat. Ya. Oh, dia masuk sini. Jadi sama dia karena dia sudah membuka, yang satunya sudah kebuka, dia langsung ke sini. Nah, nanti kalau apa namanya? Karena dia sudah buka dengan yang ini, maka saya buka yang ini langsung ya, Ibu-ibu. Kemudian kalau kita mau masuk di sini, kita contoh mau masuk, saya jelaskan ya. Untuk masuk ke halaman baru, kita tinggal klik pada bagian plus pada kanan bawah. Nah, itu kita mau menggunakan pada halaman baru. Oke. Kalau dia aktif, maka tampilan warna tulisannya sudah berubah menjadi warna hitam seperti ini ya, Ibu. Nah, pada saat jadi Google Sheet ini kurang lebih mirip dengan Microsoft Excel. Nah, di Google Sheet di sini kalau misalnya kita mau memulai, ibu-ibu jangan lupa pada bagian kolom kiri atas, di sini masih belum ada namanya. Nah, itu kalau di sini kita sama dengan istilahnya nge-save ya. Nah, ibu-ibu bisa misalnya memberikan nama seperti ini ya, belajar Google Sheet dari 0 misalnya. Nah, ini kalau ibu-ibu sudah mengetikkan seperti ini kita sudah memberikan nama ya, ibu-ibu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita anggap penting filenya ini, ibu-ibu bisa memberikan tanda bintang ya, tinggal mengklik seperti ini. Nah, ini otomatis nanti dia pada bagian pencarian di Drive, dia akan otomatis ke atas timbang file yang lainnya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita mau mengembalikannya lagi semula, tinggal kita klik lagi. Nah, kemudian kalau misalnya kita pengen memindahkan filenya ini, ibu-ibu bisa mengklik tanda pindahkan ini atau move folder ya. Ini kita bisa klik. Nah, misalnya kita mau taruh di folder sebelah mana, ibu-ibu bisa tinggal milih yang aktif ini ya. Kalau yang ini kan berupa file yang pernah kita simpan. Tapi kalau misalnya kita mau pindahkan folder, tinggal kita pilih folder yang kita inginkan. Nah, kemudian kalau misalnya kita melihat status dokumennya, bisa kita klik gambar cloud atau gambar awan yang ada di sebelah sini. Nah, ini ya. Kalau misalnya kita biar yakin ini filenya bisa offline, ibu-ibu bisa klik seperti ini. Nah, ini tandanya dokumen ini siap untuk digunakan saat offline. Nah, seperti itu ya. Kemudian di berikutnya saya jelaskan adalah menu-menu yang ada pada Google Sheet, Ibu ya. Nah, di sini yang pertama adalah file. Nah, kalau misalnya kita mau buat baru filenya, kita tinggal klik seperti ini. Ya, kita pilih baru. Atau misalnya kita mau pilih sesuai dengan template yang sudah ada, itu kita bisa klik seperti ini. Nah, nanti dia akan beranjak ke halaman template yang sudah disediakan oleh Google. Nah, ini adalah contoh-contoh yang tadi yang pernah saya buat atau yang pernah di-share oleh guru yang lain.
Nah, seperti ini ya, Ibu ya. Nah, itu kalau kita mau menggunakan template yang sudah ada. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau buka file yang lain, Ibu bisa menggunakan klik ini, buka. Kemudian kalau misalnya kita mau buka file dari Excel, Microsoft Excel, itu bisa kita klik dengan mengklik tanda impor ini. Nah, kita klik ya. Ini bisa kita ambil, bisa kita move-kan atau kita ini dulu ya, sebelumnya kita pindahkan dulu ke salah satu folder yang sini, baru kita tampilkan di sini, itu seperti itu. Atau kita ambil dari file yang dibagikan oleh teman yang lain, kemudian kita buka. Atau kita mau upload, Ibu ya, upload dari perangkat laptop atau HP-nya kita, yang sudah misalnya bentuknya XLS ataupun bentuk Excel yang lainnya. Kemudian kalau misalnya kita ini mau kita buat salinan, kita klik seperti ini Bu ya. Kita salin ini ke dengan yang bentuk yang lain. Nah, itu. Kemudian kalau misalnya kita membagikan ini kita bisa klik ini Ibu ya. Misalnya kita membagikan kepada teman yang lain, kita bisa klik bagikan. Nah, nanti akan bisa kita bagikan kepada, tinggal kita ketikkan email dari teman yang kita ingin bagikan. Nah, tapi kalau misalnya di sini kita bisa teman kita supaya yakin bisa dibuka, tinggal kita klik siapa saja yang memiliki link, itu bisa membukanya. Nah, itu ya. Ini kalau misalnya kita mau style yang lain juga bisa. Nah, seperti itu kalau misalnya kita mau bagikan. Kemudian kalau misalnya kita mau download ini ke dalam XLS, berarti bisa langsung dibuka di Microsoft. Ataupun kita mau langsung format PDF, atau yang menggunakan koma, CSV atau TSV. Nah, kalau dari belajar sheet-nya dari nama filenya ini kita mau rubah, kita bisa mengganti nama. Nah, tadi sama dengan di atas. Kita pindahkan folder, kemudian historinya. Kita misalnya memang yang terpenting itu dari sebuah data adalah data kita aman. Kalau misalnya kita taruh di flash disk atau di dalam laptop, kalau sewaktu-waktu hilang, nah itu kita kalau misalnya kita sudah simpan di Google Drive ataupun di aplikasi yang sudah tersedia di Google, itu kan lebih aman. Nah, kemudian kapasitas untuk menyimpan untuk belajar ID yang sudah disediakan oleh pemerintah, bersyukur sekali di situ kita kan dengan tak terbatas. Untuk ketiga narasumber juga terima kasih, materinya sangat bagus dan sangat bermanfaat bagi kita dalam menunjang kegiatan kita sebagai guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Bapak dan Ibu guru yang hebat, jangan pernah berhenti belajar ya. Sejatinya guru yang berhenti belajar, pada hakikatnya dia sudah berhenti mengajar. Dan bagi yang memiliki ilmu ataupun praktik baik, jangan pelit, ayo kita berbagi dan berkolaborasi bersama, agar dapat membagikan praktik baik kita kepada rekan-rekan guru yang lainnya, menginspirasi mereka. Semangat belajar dan berbagi ya Bapak dan Ibu guru. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.